walaupun kalau kita bilang mereka di atas Indonesia sih kayaknya juga enggak gitu. Jadi harusnya sih Indonesia masih bisa mengatasi Belanda. Berikutnya nih kita ngadepin Belanda ya. Di turnamen sama dulu kan kita ketemunya Argentina ya, posisinya lebih tinggi dari Belanda ya kalau nggak salah. Nah ini gimana ngelihat pertandingan nanti hari Sabtu, Res? Oke, jadi Belanda ini sebenarnya kalau kita bahas di futsal dunia, dia itu zaman Vic Hermans ya, yang dulu sempat melatih Indonesia juga di tahun 2016. Tahun 90-an tuh ketika Vic Hermans masih main, Belanda itu salah satu kekuatan di dunia buat futsal. Tapi kalau kita berkaca dalam beberapa tahun terakhir, memang Belanda sempat mengalami penurunan performa, tapi tahun 2024 mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia Futsal. Nah, tapi memang kenapa Belanda sekarang bisa bangkit lagi? Menariknya mereka ini banyak narik pemain keturunan. Jadi mirip kayak Indonesia di sepak bola gitu. Sekarang mereka banyak narik pemain keturunan dari Maroko dan itu yang bikin mereka sekarang punya squad yang cukup bagus. Karena kan Maroko juga sekarang jadi salah satu kekuatan di futsal dunia. Walaupun kalau kita bilang mereka di atas Indonesia sih kayaknya juga enggak gitu. Jadi harusnya sih Indonesia masih bisa mengatasi Belanda, cuman ini jadi experience yang baru Mas Firzi. Karena Oke. kita udah lama ya nggak ketemu dengan negara-negara Eropa. Mungkin dulu kita sering ketemu negara Eropa tuh zamannya Coach Justin. Sekarang kita di China ketemu sama Denmark, terus sekarang ada Belanda, ada Latvia. Sebenarnya sih yang paling dicari itu sebenarnya experience untuk kemudian kalau kita targetnya di Piala Dunia Futsal 2026, nanti kalau ketemu negara-negara dari benua lain kita udah terbiasa. Oke. Rez, nah ini kalau menurut Reza dari kekuatan tim yang kita punya sekarang dalam menghadapi Belanda nanti, kan Belanda kemarin kalah tuh sama Latvia tuh, hasil yang cukup mengejutkan nggak? Dan bagaimana kita bisa mengeksploitasi hal yang sama ketika kita menghadapi Belanda nanti, Rez? Ya, jadi kalau dibilang kejutan sih kejutan ya, Latvia bisa ngalahin Belanda. Cuman futsal di Eropa itu ranking bukan sebuah patokan, karena Oke. Denmark pun yang dikalahkan oleh Indonesia di China ketika kualifikasi Piala Eropa mereka sempat ngalahin Kazakhstan. Jadi kalau kita bahas Eropa, kualitas futsal antar negaranya itu benar-benar merata. Jadi mau beda 20 ranking, 30 ranking, kekuatannya sebenarnya nggak beda jauh. Nah kalau buat lawan Belanda besok sih sebenarnya saya tetap optimis sih Indonesia bisa mengatasi. Kekuatan utama Indonesia bersama dengan Hector Soto ini soliditas organisasi permainan. Jadi Hector sempat bilang dia mencoba untuk mengontrol segala hal yang bisa dikontrol oleh timnya. Kan yang nggak bisa dikontrol itu kayak wasit, penonton, tim lawan. Tapi dia mencoba untuk mengontrol apa yang bisa dikontrol oleh timnya. Secara taktik, secara individu, secara emosi, itu yang mencoba dia kontrol. Dan satu fakta menarik, sejak Souto melatih Indonesia, 15 pertandingan, hanya Argentina yang bisa mengalahkan Indonesia dan bisa mencetak lebih dari 2 gol. Artinya secara organisasi pertahanan kita juga sekarang sangat improve lah di 1 tahun terakhir.